Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Jadi di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kelompok kami yaitu tentang materi laporan keuangan negara atau pusat dan daerah. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Dr. Lili Erina MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Next. Baik, jadi ada saya Tasya Putri Faliza selaku moderator, yang kedua Des Suryani dan Klesi Bianca Rizky Amelia, dan yang terakhir Ahmad Zulhamdi Akbar. Baik, selanjutnya. Adapun pokok bahasan pada materi kami kali ini yaitu yang pertama siklus anggaran publik APBN dan APBD, yang kedua formulasi penyusunan RAPBN, dan yang terakhir formulasi penyusunan RAPBD. Baik, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi latar belakang dari anggaran publik merupakan salah satu instrumen utama dalam tata kelola pemerintah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran publik berisi dokumen keuangan yang mencerminkan rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran. Anggaran ini terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di tingkat pusat serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD di tingkat daerah. Keduanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan ini, kelompok kami ingin membahas dan memahami lagi mengenai siklus anggaran publik APBN dan APBD, formulasi penyusunan RAPBN, dan formulasi penyusunan RAPBD. Baik, jadi materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ahmad Zulhamdi Akbar. Kepada Ahmad Zulhamdi Akbar dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan isi dari materinya ya. Jadi pertama di sini itu siklus anggaran publik APBN dan APBD. Jadi perencanaan dan penyusunan anggaran tahap pertama pada siklus anggaran adalah perencanaan dan penyusunan anggaran. Pemerintah menyusun anggaran berdasarkan rencana kerja pemerintah untuk APBN atau rencana kerja pemerintah daerah untuk APBD. Kemudian pembahasan dan pengesahan. Setelah rancangan APBN atau APBD disusun, tahap berikutnya adalah pembahasan dan pengesahan oleh lembaga legislatif di tingkat pusat. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Kemudian pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disahkan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran oleh kementerian atau lembaga atau OPD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Lalu pengawasan dan pertanggungjawaban. Nah, di tahap terakhir ini dalam siklus anggaran yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan. Next. Nah, berikut ini formulasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Nah, tahap pertama yaitu penyusunan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan. Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan RAPBN. Dokumen ini memuat asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga minyak dunia. Kemudian yang kedua, penyusunan nota keuangan dan RAPBN. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu Bappenas,
menyusun nota keuangan dan RAPBN berdasarkan rencana kerja pemerintah. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan proyeksi pendapatan negara. Dua, perencanaan alokasi belanja negara. Dan tiga, strategi pembiayaan defisit anggaran. Next. Kemudian yang ketiga, pembahasan RAPBN di DPR. RAPBN yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas dalam beberapa tahapan. Yang pertama, pembahasan di Badan Anggaran DPR, kemudian evaluasi oleh komisi-komisi DPR, lalu yang ketiga rapat paripurna DPR. Kemudian tahapan selanjutnya, pengesahan RAPBN menjadi APBN. Setelah RAPBN disetujui oleh DPR, maka disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Pengesahan ini mencakup rincian anggaran yang harus dijalankan oleh pemerintah selama 1 tahun fiskal. Kemudian formulasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Nah, berikut adalah beberapa tahapannya. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau disingkat RKPD. Ini adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan RAPBD. Kemudian penyusunan RAPBD oleh pemerintah daerah. Dalam tahap ini, pemerintah daerah menetapkan sumber pendapatan, alokasi belanja, serta strategi pembiayaan jika terjadi defisit. Next. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pembahasan dan persetujuan RAPBD oleh DPRD. Nah, RAPBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah diajukan kepada DPRD untuk dibahas. Proses pembahasan ini mencakup evaluasi oleh Komisi DPRD sesuai bidangnya, pembahasan di bidang anggaran DPRD, diskusi dan klarifikasi dengan organisasi perangkat daerah, revisi atau perbaikan berdasarkan masukan DPRD. Lalu di tahap selanjutnya adalah evaluasi dan pengesahan oleh gubernur atau menteri dalam negeri. Nah, RAPBD yang telah disetujui oleh DPRD diajukan untuk dievaluasi oleh gubernur atau menteri dalam negeri untuk APBD provinsi. Nah, next. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Zulhamdi Akbar atas penyampaian materi tadi. Baik, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan sanggahan maupun pertanyaan, boleh untuk mengaktifkan raise hand-nya. Baik, kepada Azahra Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Zara Putri dari kelompok 1 yang bertanya mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menilai laporan keuangan daerah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Baik, sekian itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Azahra Putri atas pertanyaannya. Yang kedua kepada Mutia Fadila Sari, kepada Mutia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Mutia Felasari dari kelompok 7. Izin bertanya, pertanyaannya itu dalam konteks formulasi kebijakan fiskal, bagaimana asumsi ekonomi makro yang ditetapkan mempengaruhi proyeksi pendapatan dan alokasi belanja negara? Lalu, apa dampak dari ketidakpastian ekonomi global terhadap penyusunan RAPBN? Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mutia. Yang selanjutnya kepada Aditya Dwi Efriani, kepada Aditya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Aditya Dwi Efriani dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana tren pendapatan dan belanja negara atau daerah selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada perubahan signifikan dan apa penyebabnya? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Aditya. Dan yang terakhir kepada Anissa Maharani Putri, kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Anissa Maharani Putri dari kelompok 4, izin bertanya. Apa saja dampak dari ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dan realisasi pengeluaran terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah, pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik? Terima kasih.
Terima kasih Anissa. Baik, selanjutnya kepada Angelika Putri. Kepada Angelika, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita next ke Zea Aprilia. Kepada Zea Aprilia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Perkenalkan, saya Zea Aprilia dari kelompok 3. Pertanyaan saya, jadi di tengah keterbatasan sumber daya saat ini, bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat dengan pajak yang terlalu tinggi? Dan menurut kelompok kalian, inovasi kebijakan apa yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Zia Aprilia. Baik, terima kasih teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan teman-teman akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami masukkan ke dalam Word yang akan dikirimkan selanjutnya. Baik, mungkin kesimpulan dari materi kami pada kali ini secara keseluruhan, baik RAPBN maupun RAPBD memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola keuangan negara dan daerah secara optimal. Keduanya berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, memastikan keberlanjutan fiskal serta mendukung stabilitas ekonomi nasional maupun daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran RAPBN dan RAPBD dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang baik menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya adapun saran. Next. Baik, saran dari materi pada kali ini yaitu pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sistem pengawasan serta keterbukaan dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan RAPBN dan RAPBD. Yang kedua, optimalisasi pendapatan negara dan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada utang dan transfer dana dari pusat ke daerah. Pemerintahan daerah juga harus lebih aktif dalam mengembangkan sumber pendapatan asli daerah PAD melalui inovasi kebijakan yang mendorong investasi dan pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, aparatur negara, dan daerah yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran perlu diberikan pelatihan secara berkala agar memiliki kompetensi yang tinggi dalam menyusun dan mengelola anggaran dengan baik. Baik, mungkin sekian saja materi dari kelompok kami. Kami harap bisa berguna bagi kita semua dan maaf apabila ada kurang dan kesalahan kata dalam materi dan presentasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.